Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Syahab Ar-Rahim dengan NIM 243111170. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan perbedaan antara tarbiyah, taklim, dan tadris. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian tarbiyah. At-tarbiyatu hiya tablighu syai'in ila kamalihi bihasbi isti'dadihi syai'an fa syai'an. Yang artinya, tarbiyah adalah menyampaikan sesuatu ilmu untuk mencapai kesempurnaan dengan menentukan tujuan dengan melalui persiapan yang dilakukan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Lalu ayat dari Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan, menyebutkan bahwa kata Rob itu merupakan Al-Musleh. Al-Musleh yakni yang memperbaiki, dan Al-Mudabbir. Al-Mudabbir artinya yakni yang mengatur atau sebagai pengatur. Kata Rob sendiri diambil dari kata tarbiyah. Kata ini diambil dari kata tarbiyah yang bermakna pendidik atau pemelihara, begitu. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang mengatur makhluk-makhluknya, sekaligus yang menjadi pendidik dan pemelihara. Lalu taklim. Taklim diambil dari kata allama yu'allimu ta'liman. Menurut Mahmud Yunus menjelaskan secara singkat bahwasanya taklim adalah hal yang berkaitan dengan mengajar atau melatih. Dan menurut Abdul Fattah Al-Jalal, taklim merupakan proses atau pemberian pengetahuan yang berkaitan dengan pengertian, pemahaman, dan tanggung jawab. Lalu ayat dari Al-Quran, Allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, dia yang menciptakan manusia, allamahul bayan, mengajarkan pandai berbicara. Allah menyebutkan dalam ayat ini allamal Quran, yakni telah mengajarkan Al-Quran, yakni mengajarkan para hamba, mengajarkan hambanya lafaz-lafaz dan makna Al-Quran, serta memudahkannya untuk mereka. Nah, hal ini merupakan karunia atau karunia teragung atau karunia terbesar dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita atau kepada hamba-hambanya. Lalu Allamahul bayan, mengajarkan pandai berbicara. Ini untuk dapat menjelaskan apa yang ada di dalam hati kita. Hal ini mencakup pengajaran berbicara dan menulis. Nah, lalu langsung saja pengertian tadris. Tadris merupakan masdar dari darrosa yadrusu darsan, yang berarti mengajarkan atau pembelajaran. Dalam dalam pengajaran mesti adanya interaksi antara pengajar dan peserta didik. Jadi tadris adalah pengajaran atau pembelajaran yang dilakukan dengan cara membacakan, itu atau menjelaskan dan mendiskusikan supaya peserta didik dapat memahami serta mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Lalu ayat Al-Quran yang diambil dari tadris yakni wa kadzalika nusarriful ayati waliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Yang artinya
Demikianlah kami mengulang-ulang ayat-ayat kami supaya orang-orang yang beriman mendapatkan petunjuk dan supaya orang-orang musyrik itu mengatakan kamu telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahli kitab dan supaya kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui. Lalu tafsirannya dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa kata yang darosta diambil dari kata darosa yang memiliki arti darosa yang mempelajari atau kamu pelajari, yaitu dengan cara membaca sehingga mampu untuk memahami, mengerti dan hafal. Lalu selanjutnya akan menjelaskan tentang pengertian hakikat dan tujuan ilmu dalam Al-Quran. Langsung saja, hakikat ilmu adalah pengetahuan yang bersumber dari wahyu atau pengalaman serta merupakan landasan pengembangan manusia, atau bisa juga ilmu menjadi sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah atau Sang Pencipta kita dan memahami ciptaannya. Lalu ayat Al-Quran yang diambil yakni walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalna ala katsirin min ibadihil mu'minin. Artinya, dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Dawud dan Sulaiman dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah. Walhamdulillah, jadi puji Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Lalu tafsirannya dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat di atas menuntun setiap ilmuwan untuk mengakui terlebih dahulu anugerah Allah atas ilmu yang dimilikinya, kemudian mensyukurinya bukan hanya sekedar di lisan saja, tetapi juga dalam pengalaman atas ilmu yang dimilikinya. Lalu, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah arah suatu perbuatan atau yang hendak dicapai melalui upaya atau aktivitas suatu yang hendak dicapai dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Lalu ayat Al-Quran tentang tujuan pendidikan yakni ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Innallaha sesungguhnya Allah Maha memberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Secara garis besar dari kedua ayat tadi ini menjelaskan tentang hakikat sejati tujuan yang diciptakannya jin dan manusia, yaitu tak lain dan tak bukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta, dan sentiasa meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya akan menjelaskan tentang Qolal Qurtubi. Imam Qurtubi berkata, nama Allah adalah nama terbesar dan paling mencakup dari semua nama-namanya. Ia adalah nama
bagi zat yang benar-benar ada, yang mencakup seluruh ketuhanan, seluruh sifat ketuhanan, yang disifati dengan sifat-sifat rububiyah. Sifat-sifat rububiyah ini adalah sifat-sifat ketuhanan, serta yang diakui keberadaannya secara hakiki. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci, atau tidak ada Tuhan selain Allah, Maha Suci Dia. Lalu, cukup sekian dari saya. Syukran kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.